Kembali lagi ke pelatihan operasi dan pemeliharaan bendungan. Rekan-rekan, Bapak Ibu peserta pelatihan, pada kesempatan kali ini kita akan coba menerangkan dan menjelaskan terkait dengan observation well atau disebut dengan sumur pantau. Pada umumnya sumur pantau ini terletak di kaki hilir dari tubuh bendungan. Bisa saja observation well atau sumur pantau ini dapat berupa sumur warga, namun pada kesempatan kali ini sumur yang memang digunakan khusus untuk memantau muka air tanah ataupun potensi rembesan yang ada di tubuh bendungan. Nah, di sini kita bisa bersama Pak Koswara, dan di sini ada terdapat tulisan OW10 sebagai inventarisasi bahwa ini observation well ataupun sumur pantau yang ke-10 yang ada di bendungan ini. Dan di sini kita lihat bahwa ada alat yang berfungsi nantinya untuk mengukur muka air tanah. Nanti kita akan diperagakan langsung oleh salah satu petugas O dan P dari bendungan. Selanjutnya Pak Koswara, boleh kita coba Pak? Oke. Di sini bisa kita lihat alatnya ada tali probe di ujungnya dan juga ada meteran yang berfungsi untuk mengetahui pada kedalaman berapa probe itu nanti berbunyi. Di sini bisa kita lihat untuk sumur pantau di dalamnya ada pipa atau tabung, itu menyesuaikan saja dengan kondisi yang ada di bendungan tersebut. Kita coba ya Pak Koswara ya, silakan Pak dimasukkan. Ini kita masukkan probe-nya ke dalam observation well-nya. Nanti pada kedalaman tertentu apabila berbunyi pip-pip 2 kali mengindik, nah sudah berbunyi. Bisa dilihat Pak pada kedalaman berapa Pak? Kita langsung melakukan pengukuran dan juga pembacaan dari observation well ini. 3,8 meter. Bisa kita lihat di kedalaman sekitar 3,8 meter dari permukaan Pak ya. Terbaca bahwa di dalamnya itu ada air, indikasinya bahwa muka air tanah ataupun air berada pada kedalaman tersebut. Nanti kalau ada observation lainnya, nanti kita bisa lakukan contouring antara satu observation well sama observation well lainnya. Kita bisa tahu kedalaman dari muka air tanah yang ada di masing-masing observation well. Dan ini merupakan salah satu tools yang sangat sederhana di setiap bendungan selain VNOTS tentunya, yang berfungsi untuk mengetahui aspek kegagalan bendungan di bidang rembesan atau biasa disebut dengan seepage failure. Bagaimana Pak Koswara, ada tanggapan untuk pemantauan dari observation well ini kira-kira dilakukan dalam rentang waktu harian atau mingguan atau bulanan Pak? Kita biasa mengukur sebulan 2 kali. Nah, untuk bendungan ini dilakukan pengukuran observation well sebulan 2 kali dari air normal. Oke, dengan muka air normal Pak ya. Lalu kita bisa lihat nanti hasil pengukurannya di plotting dalam grafik. Nanti dari grafik itu kita bisa lihat fluktuasinya Pak ya, fluktuasi muka airnya, apakah musim kering atau musim hujan terjadi kenaikan atau tidaknya. Dan umumnya pada musim hujan fluktuasinya tinggi Pak ya, karena memang ada pengaruh dari air hujan yang masuk ke dalam tanah ataupun dari infiltrasi yang masuk ke dalam sumur. Itu bisa dikatakan normal. Namun jika kita pengen mengetahui aspek rembesan yang paling dari segi kekeruhannya, kita bisa melihat nanti instrumen lanjutan yaitu berupa VNOTS. Di situ kita bisa melihat apakah air yang lewat VNOTS tersebut jernih ataupun tidak mengandung butiran Pak ya. Karena kalau mengandung butiran indikasinya bahwa material dari inti tubuh bendungan tersebut terikuti oleh aliran air yang melewati VNOTS. Kalau di sini kita bisa lihat tidak bisa kita lihat langsung, hanya bisa mengukur muka air tanah yang ada di hilir kaki bendungan. Ada tambahan Pak Koswara, bagaimana tips-tips untuk melakukan pengukuran? Apakah bisa dilakukan pengukuran pada saat hujan atau menunggu kering? Biasanya kita nunggu kering Pak. Oke. Karena kalau nunggu basah, takutnya pipanya juga takut kehujanan. Karena ini pipa ini pekat sekali Pak. Karena air ini udah bunyi. Ya. Kena air sedikit bunyi. Jadi buat Bapak Ibu pengelola bendungan, jika ingin melakukan pengukuran dengan menggunakan probe ini, pastikan kondisi cuacanya cerah, nanti bisa dibuat di formnya dalam kondisi cerah. Lebih baik dilakukan pada pagi hari Pak ya, pagi hari, karena kalau siang hari selain terik tentunya sudah ada kegiatan lainnya. Kami rasa untuk pemantauan dengan observation well dengan Bapak Koswara kami cukupkan. Nanti penjelasan detailnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Terima kasih.